Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dayan Pandu Pinesti dari kelas TI 23H ingin mempresentasikan proses manufaktur dengan judul proses pembuatan gear roda gigi dengan machining. Proses manufaktur adalah serangkaian kegiatan terorganisir untuk mengubah bahan mentah menjadi produk jadi yang melibatkan berbagai teknologi, mesin, dan tenaga kerja. Proses ini mencakup berbagai tahapan seperti perancangan, pengolahan, pengerjaan, perakitan, dan penguji, dengan tujuan menghasilkan produk berkualitas tinggi dalam jumlah yang memadai dan efisiensi biaya. Berikut ada beberapa tahapan proses pembuatan gear, yaitu yang pertama foam cutting, yang kedua gear generation, dan yang ketiga yaitu proses finishing. Foam cutting Dalam foam cutting, alat pemotong mirip dengan pemotong milling yang dibuat dalam bentuk dari ruang antara gear gigi. Bentuk gigi gear diproduksi dengan pemesinan gear kosong, tidak bergerigi di sekitar pinggirannya. Pemotong penggerak secara aksial sepanjang panjang gigi gear dan pada kedalaman yang sesuai untuk menghasilkan profil gigi. Setelah setiap gigi potong, pemotong ditarik, gear kosong diputar di indeks, dan pemotong dilanjutkan untuk memotong gigi lain. Proses ini berlanjut sampai semua gigi dikerjakan. Setiap pemotong dirancang untuk memotong berbagai jumlah gigi. Ketepatan dari profil gigi tergantung pada pengukuran keakuratan pemotong dan pada mesin dan kekakuannya. Meski tidak efisien, pemotong bentuk dapat dilakukan dalam mesin milling dengan pemotong dipasang ke punjung dan roda gigi kosong dipasang di kepala pemisah. Karena pemotong memiliki geometri yang tetap, foam cutting hanya dapat dilakukan untuk menghasilkan gigi gear yang dimiliki lebar konstan, yaitu pada spur gear atau helix, tapi tidak pada bevel gigi gear internal dan gigi gear pada permukaan lurus, seperti yang ada di rak dan pinion. Adalah foam cutting dengan pemotong berbentuk pada mesin yang mirip dengan pembentuk. Foam cutting adalah proses yang relatif sederhana dan dapat digunakan untuk memotong gigi dengan berbagai profil. Meskipun demikian, ini adalah operasi yang lambat dan lebih jauh lagi, beberapa jenis membutuhkan tenaga kerja yang terampil. Ya, ini berikut foto skema foam cutting. Ada foam cutter dan gear blanknya. Yang kedua ada gear generation. Alat pemotong yang digunakan dalam gear generating dapat berupa pemotong berbentuk pinion, pemotong berbentuk rak lurus, atau hub. Yang pertama, pemotong berbentuk pinion dapat dianggap sebagai salah satu dari dua gear dalam pasangan yang bergabung dengan yang lainnya adalah gear kosong. Pemotong jenis ini digunakan pada gigi pembentuk. Pemotong memiliki sumber sejajar dengan roda gigi kosong yang berputar perlahan dengan kosong pada saat yang sama, kecepatan melingkar pitch dan dalam gerakan aksial bolak-balik sebuah jalur gear. Penyediaan gerakan relatif yang diperlukan antara poros pemotong dan batang gear kosong. Pemotongan dapat terjadi baik gaya turun atau gaya naik mesin, karena jarak bebas yang diperlukan untuk perjalanan pemotong kecil. Pembentuk roda gigi cocok untuk roda gigi yang terletak dekat dengan permukaan yang menghalangi, seperti sebagai flank pada roda gigi kosong. Proses tersebut dapat digunakan untuk produksi dalam jumlah kecil maupun produksi dalam jumlah besar. Pada rak shaper, alat ini pembangkitnya adalah segmen rak yang bolak-balik sejajar dengan sumbu roda gigi kosong. Karena tidak praktis untuk dimiliki lebih dari 6 hingga 12 gigi pada pemotong rak, pemotong harus dilepaskan pada saat interval yang sesuai dan kembali ke titik awal.
gear blank tetap terpasang selama operasi. Hub dasarnya adalah pemotong untuk worm gear atau screw yang dibuat menjadi alat penghasil roda gigi yang serangkaian slot memanjang yang dikerjakan di dalamnya untuk membentuk potongan gigi. Saat memasang spur gear, sudut antara hub dan gigi kosong sumbunya adalah 90 derajat, dikurangi sudut pada ulir hub. Semua gerakan di hobbing berputar dan hub dan gear blank berputar terus-menerus, banyak sebagai dua roda gigi di mesh sampai semua gigi dipotong. Berikut adalah skema sederhana gear generating, yaitu ada gear cutter, base circle, pitch circle, gear blank, pitch circle, dan base circle. Proses finishing. Selain itu, roda gigi dapat berisik atau sifat mekanisnya terutama kelelahan, umur pakai, dan ketahanan aus mungkin tidak cukup tinggi. Beberapa proses finishing tersedia untuk meningkatkan kualitas permukaan roda gigi. Pilihan proses ditentukan dengan metode pembuatan roda gigi. Apakah roda gigi telah dikeraskan oleh perlakuan panas? Perlakuan panas dapat menyebabkan distori bagian. Akibatnya, untuk profil gigi-gigi yang presisi, roda gigi yang diberi perlakuan panas harus dikenakan untuk operasi finishing yang sesuai. Shaving. Proses pemotongan gigi melibatkan potongan yang dibuat dalam bentuk yang tepat dari finishing profil gigi. Pemotongan penghilangan sejumlah kecil logam dari permukaan dari gigi. Pemotongan ditempatkan atau dipotong di beberapa titik di sepanjang lebar, membuat prosesnya mirip dengan brushing house. Pemotong memiliki gerakan bolak-balik, yaitu ada proses burnishing atau memoles. Permukaan akhir gigi gear juga dapat ditingkatkan dengan memoles. Diperkenalkan pada tahun 1960-an. Pembakaran pada dasarnya adalah proses deformasi plastik permukaan menggunakan debushing membentuk roda gigi yang dikeraskan khusus yang membuat permukaan gigi mengalami gerakan permukaan menggelinding, gear rolling. Hasil pengerjaan atau permukaan gigi tidak hanya meningkatkan permukaan akhir, tetapi juga menginduksi tegangan sisa tekan pada permukaan gigi roda gigi sehingga meningkatkan milik mereka hidup kelelahan. Burnishing tidak signifikan memperbaiki akurasi dimensi roda gigi. Kesimpulannya, pada era yang serba digital ini, proses manufaktur juga sangat dibantu dengan teknologi-teknologi yang ada. Salah satunya yang paling umum dikenal industri adalah virtual manufacturing, yaitu memodelkan proses manufaktur secara detail, baik dari proses fisiknya hingga perhitungan manajemen harga, waktu, dan lain sebagainya, sehingga akan meningkatkan produktivitas dari proses manufaktur. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.